Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Masih pada kasih Allah yang baru. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memberikan yang baru, yang baik bagi kita. Ayat ini adalah janji Tuhan kepada umatnya yang mengatakan bahwa Dia akan memberikan mereka hati yang baru, roh yang baru, dan menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat. Ini adalah janji Allah tentang pembaharuan atau transformasi di dalam Tuhan, memberikan yang baik dan yang selalu baik bagi umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya apa yang difirmankan bagi kita memberikan kekuatan dan arti kita sebagai keluarga Kristen. Bila kita merenungkan beberapa poin penting atau pelajaran penting, renungan bagi kita ayat ini yang dapat kita terapkan, meneguhkan hati kita. Yang pertama adalah pembaharuan hati di dalam Tuhan. Tentu ketika kita memiliki sesuatu yang baru, itu menjadi sesuatu hal yang menarik dan menyenangkan. Dan itulah janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberikan hati yang baru kepada umatnya. Hati yang baru ini adalah hati yang lembut, penuh kasih dan taat kepada Tuhan. Dalam kehidupan keluarga yang kerap kali berada di dalam dinamika perjalanan, kita sering kali menghadapi tantangan, baik dalam hubungan antara satu orang dengan yang lain, antara orang tua dengan anak, ataupun antara pasangan suami dan istri. Hati yang keras, egosentris bisa saja muncul di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan itu bisa menghalangi hubungan yang baik, hubungan yang penuh dengan kasih. Namun Tuhan mengingatkan kita, Ia berjanji untuk memberikan kita selalu hati yang baru, hati yang lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, hati yang mau mengampuni, hati yang penuh dengan kasih, hati yang mau mendengarkan, dan hati yang mau memahami sebagai anggota keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita perlu mengingat diri kita untuk membuka hati kita mau diperbaharui dan dibentuk di dalam Tuhan. Itu berarti kita harus siap untuk mengesampingkan ataupun melepaskan egosentris ataupun kesombongan dalam diri kita. Serta mau membentuk, memiliki, menerima hati yang lebih lembut, lebih terbuka, dan yang penuh dengan kasih yang mencerminkan karakter Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bisa merenungkan apakah di tengah-tengah keluarga kita, hubungan keluarga kita masih ada sikap keras atau ego yang masih kita perlihatkan ataupun yang mungkin mengikis kasih di dalam keluarga kita. Dan bagaimana kita mau membuka hati kita dan bagaimana kita mau agar Tuhan memperbarui dan memampukan kita untuk meredam dan memperlihatkan kasih yang benar di tengah-tengah keluarga. Tentu yang pertama adalah kita harus mau memiliki roh yang baru. Memberikan hati yang baru, Tuhan juga memberikan roh yang baru di dalam batin. Roh yang baru dalam Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Memberikan ke kita kekuatan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mau selalu diperbaharui, dituntun, dan mau dibimbing. Dalam keluarga Kristen, kita harus mau dibimbing, dituntun di dalam Roh Kudus, sehingga kita pun mau menentukan, mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalam kebijaksanaan, di dalam kebenaran, di dalam kesabaran, dan ketika pun kita menghadapi masalah, kita mau untuk saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu sebagai orang tua, sebagai anak, di tengah-tengah keluarga, kita sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan berkeluarga. Apalagi ketika orang tua mendidik anak. Roh Kudus akan memberikan hikmat,
menuntun dan mengajarkan setiap orang tentang kasih yang benar, menuntun kita pada kasih yang sejati. Begitu juga bagi setiap keluarga. Kiranya kita mau dibimbing oleh Roh Kudus untuk saling mendukung dan memiliki sikap yang baik untuk menjaga hubungan yang harmonis. Kiranya Roh Kudus yang menjadi penolong dan kasih setia memberikan kita selalu pembaharuan, semangat, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita di dalam kehendak Tuhan. Di atas semuanya itu, di dalam hal-hal yang baru itu, kiranya kita juga mau memiliki hati yang taat. Ketika Tuhan berjanji menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat adalah hati yang mau mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti perintahnya. Dalam perjalanan kehidupan kita perlu memiliki hati yang mau dibentuk, yang mau taat kepada Tuhan, yang mengutamakan kehendaknya di atas setiap kehendak pribadi. Hati yang taat akan membawa keharmonisan, kedamaian di tengah-tengah keluarga. Karena kita saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan, dan mendoakan satu dengan yang lain untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu tidak mudah. Sebagai keluarga Kristen, kita harus berkomitmen untuk mendengarkan, menaati firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik dari cara kita berkomunikasi, baik dalam pengambilan keputusan kita, maupun cara kita mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya kita tetap mau mendasarkan itu semua kepada kasih setia Tuhan. Dan kita mau taat kepada Tuhan yang akan membawa berkat dan damai yang benar di dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, taatlah kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan adalah kunci untuk kedamaian dan keharmonisan di dalam keluarga. Kiranya kita semua mau untuk mengingat kasih setia Tuhan seperti firman kehidupan bagi kita pada hari ini, yang memberikan kita ingatan bahwa Tuhan telah memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan itu adalah janji yang membawa kita pada pembaharuan dalam hidup kita. Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Tuhan. Hati yang baru dan roh yang baru memungkinkan kita untuk menjadi keluarga yang penuh kasih, saling mendoakan, mendukung, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya kita semua mau dibentuk oleh kasih-Nya dan kita mau memperlihatkan kebaikan-Nya di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman yang telah kami dengar, yang selalu baru, menenangkan dan menyejukkan hati kami. Kiranya ketika kami selalu disegarkan oleh firman-Mu, kami juga selalu setia kepadamu di dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di dalam pribadi ataupun di tengah-tengah keluarga kami, ada hal-hal lama yang masih melekat di dalam kehidupan kami. Itu mengakibatkan hubungan yang tidak baik dan tidak harmonis. Tapi kiranya Tuhan, Engkau selalu membukakan hati kami agar kami penuh dengan kasih, mengampuni orang lain dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Sehingga dimulai dari keluarga, kami semua mau memperlihatkan yang baru, yang baik, yang telah Allah sediakan bagi kami. Sehingga tidak ada hal-hal yang mendukakan, mengecewakan, ataupun melukai hati orang lain, karena kami telah memiliki kasih Tuhan yang selalu mengampuni, memberikan kekuatan kepada kami di dalam hari-hari dan waktu yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.